small. I will touch the lives of others by standing straight and tall. Who will be a witness? Who will be a witness? Who will be a witness? I will be a witness, making a difference in the way I live, and the good in the world will increase. Listen, 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 listen. God is calling us His my name. Follow, 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 follow the Lord and light the flame. Hearing the call, I will answer. Yes, I will serve with all my heart. With God's help, I will try my best to always do my part. To always do my part. Listen, 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 listen. God is calling us His my name. Follow, 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 follow the Lord, follow and serve, follow the Lord and be a witness in God's name. Yes! Aku suka cara Papa berbicara. Aku suka Papa mengasihi Tuhan. Aku suka karena Papa selalu punya waktu bersama denganku. Aku suka belajar dengan Papa. Aku suka bermain dengan Papa. Aku suka karena Papa selalu punya waktu mendoakan kami semua. Sayang pada Papa, ku bangga pada Papa. Papa adalah pahlawan keluarga. Jika aku dewasa, ku ingin seperti Papa. Papa adalah yang terbaik di dunia. There are moments on our journey following the Lord where God illumines every step we take. There are times when circumstances makes perfect sense to us as we try to understand each move He makes. When the path grows deep and our questions have no answer, turn to Him.
Trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee. There are days when clouds surround us and the rain begins to fall. The cold and lonely winds won't cease to blow. And there seems to be no reason for the suffering we feel. We are tempted to believe God does not know. When the storms arise, don't forget we live by faith and not by sight. Bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, trust the heart of your Father when the answer goes beyond what you can see. Bow the knee, lift your eyes toward heaven and believe the one who holds eternity. And when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee, bow the knee, bow the knee. Bow the knee. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa di kebaktian doa ICLE. Kita bersyukur oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Malam ini kita semua masih dapat bersekutu. Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan keluarga juga dalam keadaan baik. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu sekalian mengikuti kebaktian doa ini. Kita semua percaya sebab kita memiliki Allah yang setia, yang selalu memimpin kita di dalam kebenaran. Dan ingat, doa merupakan nafas hidup orang percaya, sebab di dalam doa kita dapat datang kepada Tuhan dan mengutarakan isi hati kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, dan kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dengan tetap berdiri, kita akan naikkan satu pujian untuk mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berdoa syafaat, untuk kami berdoa bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang sakit dan lemah tubuh serta dalam pergumulan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mengumpulkan kami dari tempat-tempat yang jauh, dan Engkau memberikan kami waktu untuk kami boleh berdiam diri, mencari hadirat Tuhan, dan kami boleh menaikkan permohonan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar seruan doa kami, dan Tuhan juga menjawab sesuai dengan kehendak dan kebutuhan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Tuhan persiapkan secara khusus untuk dia boleh firman itu dapat kami dengar dan kami dapat mengerti, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, layakkan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena malam hari ini, di dalam kebaktian doa ini, kami kembali boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami semua, termasuk hamba-Mu, untuk kami bersama-sama belajar melalui kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, menolong kami untuk memahami firman yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini, dan terlebih untuk menghidupinya dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu yang singkat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama melihat satu tema, yaitu keberanian di dalam mengikuti Yesus. Minggu lalu, Ibu Yung Yung telah menyampaikan atau mengulas dari Matius pasal yang ke-10, berbicara mengenai tantangan kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam zaman akhir ini. Pada kesempatan ini, kita akan masuk di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, yang diambil dari ayatnya yang ke-7 sampai ke-19. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dapat melihat di dalam PowerPoint yang tersedia di balik di layar.
Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita boleh membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, perikop ini atau petikan firman Tuhan ini yang dipilih untuk menjadi renungan kita malam hari ini adalah satu bagian di mana kisah daripada ketika Tuhan Yesus itu didatangi oleh pengikut dari Yohanes Pembaptis pada saat itu. Kita ingat bahwa ketika di dalam Matius pasal ke-11 ini, secara kronologis, Yohanes Pembaptis pada saat itu sudah dipenjarakan oleh Herodias, yaitu istri atau kekasih dari Herodes Antipas. Dan pada saat itu, Yohanes Pembaptis di dalam pemenjaraannya itu, dia mulai ragu-ragu, dia mulai mengalami satu krisis atau dia mulai bertanya-tanya, apakah Yesus ini adalah betul-betul Mesias yang dijanjikan? Nah, kita bisa melihat alur ini di dalam Matius pasal yang ke-11, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 yang memang hari ini tadi kita tidak baca. Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri di sana, dan di situ Tuhan Yesus memberikan jawaban atau kepada murid-murid dari Yohanes Pembaptis itu, Tuhan Yesus menjawab bahwa bukankah kamu sudah melihat, kamu sudah mendengar, kamu sudah menyaksikan apa yang aku kerjakan, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, bagaimana orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta yang disembuhkan, orang tuli yang mendengar, bahkan orang mati yang dibangkitkan. Semua itu seharusnya membuat Yohanes Pembaptis menyadari bahwa betul-betul dia bisa diyakinkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, di bagian ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-19 ini, setelah pengikut-pengikut dari Yohanes Pembaptis itu pergi, maka Tuhan Yesus berbicara atau melanjutkan pembicaranya dengan murid-muridnya atau dengan pengikutnya pada saat itu yang hadir di tempat itu. Dia
mulai berkata-kata, yaitu memberikan semacam penilaiannya terhadap Yohanes Pembaptis ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang istimewa, seorang yang begitu luar biasa. Dan saya rasa ini menjadi satu catatan yang buat kita penting untuk kita melihat pada malam hari ini. Dan juga mungkin kita bisa menarik satu pelajaran atau satu perenungan apa yang dapat kita dapatkan dari kehidupan seorang Yohanes Pembaptis yang dapat kita pelajari, yang dapat menolong kita sebagai orang-orang percaya untuk kita mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang sebetulnya istimewa, seseorang yang memiliki satu value yang istimewa di hadapan Tuhan Yesus. Tentu bukan hanya karena dia adalah saudara jauh ya dari Tuhan Yesus, dalam artian melalui pertalian kerabat, yaitu Maria ibu Yesus dengan Elizabeth ibu dari Yohanes Pembaptis. Bukan karena itu, tetapi ada hal-hal yang kita bisa melihat yang membuat Yohanes Pembaptis adalah seseorang sosok yang penting. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Yang pertama, hal yang kita bisa melihat mengapa Yohanes Pembaptis itu begitu istimewa di mata Tuhan Yesus. Hal yang pertama yang membuat dia istimewa adalah tentunya kalau kita melihat dari Alkitab, kehidupan dari Yohanes Pembaptis itu sendiri. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang dikhususkan atau seorang yang memang sudah dipilih oleh Tuhan sejak sebelum dia dilahirkan. Dia sudah ditetapkan bahwa dia akan menjadi seorang yang memiliki satu misi khusus dari Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Maka kehidupan Yohanes Pembaptis adalah kehidupan yang sudah ditentukan sedari mula, bahwa dia akan hidup di dalam satu cara yang memang Allah sudah tetapkan. Kita tahu Yohanes Pembaptis hidup di padang gurun, dan kita tahu bahkan sampai apa yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis itu pun sesuatu yang memang khusus, yang mungkin tidak orang lain tidak mengalaminya. Kita tahu kita mengatakan Yohanes Pembaptis itu memakan belalang dan madu hutan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa bayangkan ya kalau misalnya Yohanes Pembaptis terus-menerus makan hal yang sama. Ya. Bapak Ibu Saudara, apakah pernah Bapak Ibu Saudara mungkin makan hal yang sama? Misalnya dalam satu minggu ya, makan makanan yang sama. Mungkin tidak akan bisa tahan ya Bapak Ibu Saudara. Setidaknya kalau saya mungkin seperti itu. Ya. Misalnya sepanjang minggu kita makannya bakmi melulu, ya. Atau misalnya kita makan nasi goreng terus, ya. Maka tentunya pasti tidak akan mudah. Tapi kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis pada saat itu, ya, yang pasti dia tidak makan bakmi. Yohanes Pembaptis juga tidak makan nasi timbel, apalagi makan gudeg, Bapak Ibu. Tetapi dia makanannya adalah belalang dan madu hutan. Nah, mengenai apa yang Yohanes Pembaptis makan ini, memang ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa memang ini adalah belalang atau binatang, ya, belalang itu sendiri. Atau penafsiran yang kedua adalah tumbuhan yang merupakan belalang. Jadi ada tumbuhan belalang sebetulnya yang pada saat itu di zaman itu secara umum dapat dijumpai di daerah padang gurun di Timur Tengah, dan tanaman belalang ini bentuknya kurang lebih seperti kacang kapri begitu ya. Kita tidak tahu sebetulnya yang mana, dan memang itu mungkin tidak terlalu penting untuk kita bahas lebih lanjut. Tetapi yang jelas
kita tahu bahwa kehidupan Yohanes Pembaptis adalah kehidupan yang dihususkan. Dan kalau boleh saya tambahkan, mungkin sulit untuk menjadi seorang Yohanes Pembaptis. Saya bisa bayangkan, mungkin dia tidak punya teman, Bapak Ibu Saudara. Karena dia adalah seorang yang memang sudah dihususkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Jadi pasti kehidupannya yang dia jalani tidak mudah. Nah, itulah yang membuat kehidupan Yohanes Pembaptis adalah sesuatu yang istimewa bagi Tuhan Yesus. Karena memang dia sudah ditetapkan dari semula. Hal yang kedua yang membuat kehidupan Yohanes Pembaptis begitu istimewa bagi Tuhan Yesus adalah berbicara mengenai kegigihannya. Kita tahu sedari mula, Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis sejak mula Alkitab mencatat pelayanan Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal yang ketiga atau Lukas pasal yang ketiga, kita dapat menemukan di sana bagaimana Yohanes Pembaptis dia tampil di padang gurun di daerah Yudea, dan di sana dia langsung memberitakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Pesannya tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Itu terus yang dia gaungkan. Itu sebabnya kita bisa melihat Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang gigih di dalam dia melakukan amanat atau misi yang sudah diberikan kepada dia. Dia adalah seorang yang gigih. Dia seorang yang tidak mudah untuk dipengaruhi situasi sekitar dia. Entah itu ada orang yang mengikuti atau tidak, dia tetap mengabarkan pesan yang sama. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan memang kita tahu pada saat itu ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia dan dibaptiskan. Itu sebabnya kegigihan Yohanes Pembaptis ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita lihat. Bukan hanya kehidupannya, tetapi juga kegigihannya. Lalu, apalagi Bapak Ibu Saudara yang kita bisa lihat dari kehidupan Yohanes Pembaptis? Hal yang ketiga yang saya rasa tidak kalah penting adalah keberaniannya. Bukan hanya dia seorang yang gigih, yang terus-menerus dia menggaungkan, mengobarkan pesan yang sama, tetapi juga dia menjadi seorang yang berani. Dia tidak takut menghadapi orang-orang Farisi atau orang-orang Saduki, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Bahkan dia berani untuk menghardik mereka. Dia berani untuk menegur mereka, mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Dia sangat-sangat berani. Dan kita bisa melihat, jangankan orang-orang Farisi dan orang Saduki yang dia katakan sebagai keturunan ular beludak. Kita ingat Yohanes Pembaptis juga dia berani untuk mengoreksi kehidupan dari Raja Herodes yang pada saat itu dia mengambil istri dari saudaranya sendiri, yang pada akhirnya menyebabkan Yohanes Pembaptis harus dihukum, bahkan pada akhirnya dia kehilangan nyawanya. Itu tidak menyurutkan niatnya, itu tidak membuat dia gentar, tetapi dia berani, Bapak Ibu Saudara. Dan saya rasa ini sesuatu value dari kehidupan Yohanes Pembaptis yang juga dilihat oleh Tuhan Yesus. Sesuatu yang memang kita bisa melihat membuat Yohanes Pembaptis itu mungkin lain daripada yang lain. Bapak Ibu Saudara, inilah hal yang istimewa dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Tetapi apakah itu saja? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang lain yang istimewa, yaitu berbicara mengenai kekhususan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini boleh dikatakan adalah dia merupakan seorang nabi, karena dia memberitakan akan kedatangan Mesias. Tetapi ada satu hal yang membedakan atau menghususkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis boleh dikata di dalam sejarah Alkitab atau sejarah penebusan, sejarah kehidupan umat Tuhan dari sepanjang Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis adalah dikatakan sebagai seorang nabi yang
terakhir atau the last prophet. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yohanes Pembaptis dia adalah menandai kehidupan dia itu menandai dimulainya satu perjanjian yang baru, Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi nabi yang terakhir di dalam perjanjian yang lama, dan dia menjadi nabi yang satu-satunya di dalam perjanjian yang baru, yaitu karena ketika nabi-nabi yang sebelum Yohanes Pembaptis, ratusan tahun yang lalu sebelum Yohanes Pembaptis, mereka satu persatu mereka mengatakan bahwa suatu hari akan ada ya Mesias yang akan dilahirkan. Suatu hari akan ada Mesias yang datang, yang diutus. Suatu hari itu akan lahir seorang anak, seperti yang dikatakan oleh misalnya Nabi Mika. Nah, tetapi Yohanes Pembaptis ini dia berbeda, karena Yohanes Pembaptis bukan mengatakan suatu hari Mesias itu akan datang, tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan dia sudah datang. Yohanes Pembaptis mengatakan dia sudah datang. Ya. Maka ini sesuatu yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa melihat inilah juga satu keistimewaan dari Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah hal-hal apakah yang bisa kita tangkap dari kehidupan Yohanes Pembaptis yang mungkin akan menolong kita untuk kita melihat ke dalam kehidupan kita. Nah, satu hal yang menarik di sini di dalam Matius pasal yang ke-11, Tuhan Yesus mengatakan ya bahwa khususnya di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini menandai satu masa di mana kerajaan sorga itu sepertinya dirongrong, sepertinya itu diserang, begitu ya. Suatu ungkapan yang menarik sekali. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai Yohanes Pembaptis ini juga adalah dia mengatakan Yohanes Pembaptis itu adalah di ayat yang ke-11. Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, ini satu perkataan yang luar biasa sekali. Ya. Seorang yang di antara seorang yang dilahirkan, di antara orang-orang yang dilahirkan oleh rahim perempuan, tidak pernah tampil seseorang yang bisa menjadi lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, di situ dilanjutkan di ayat yang ke-11, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudara? Maksudnya di sini kita bisa melihat bahwa memang Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang besar sekali. Seorang yang sangat besar sekali. Dia bukan nabi yang biasa, dia nabi yang istimewa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang bisa dikatakan the best of the best atau segala-galanya. Tidak. Tetap Yohanes Pembaptis ini adalah seorang manusia. Ya, dia tidak sempurna. Ya, itu sebabnya yang menyebabkan kenapa di dalam Matius pasal yang ke-11 ini kita sebelumnya menyaksikan bagaimana Yohanes Pembaptis itu memiliki krisis atau keraguan-raguan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat khotbah hari Minggu yang lalu saya men-sharingkan bagaimana orang-orang percaya itu seringkali bisa saja mengalami krisis atau keraguan-raguan di dalam kita mengiring Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan krisis atau keraguan-raguan ini tidak saja dialami di masa kini, tetapi justru orang yang dulu tinggal atau hidup sejaman dengan Tuhan Yesus pun, saya ambil contoh misalnya Thomas. Nah, saya rasa
kita tahu cerita tentang Thomas yang meragukan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, ini satu contoh. Pada hari ini kita melihat tokoh lain, yaitu Yohanes Pembaptis, yang dia berkesempatan pernah hidup ya sejaman dengan Tuhan Yesus. Itu pun dia bisa mengalami satu krisis atau keraguan-raguan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu berkecil hati. Kita tahu bahwa sebagai manusia kita tidak luput. Mungkin kita pernah bisa ragu-ragu atau takut atau gentar. Tetapi dari apa yang kita lihat pada malam hari ini, kita juga bisa melihat Yohanes Pembaptis pun mengalaminya. Ya. Dan Tuhan Yesus memberikan satu tanggapan yang sangat baik sekali, bagaimana dia mengatakan bahwa memang Yohanes Pembaptis itu yang seseorang yang istimewa, tetapi bukan berarti dia sangat spesial atau dia tidak menjadi seorang yang menjadi Superman begitu ya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yohanes Pembaptis juga tetap memiliki kelemahan. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita tangkap dari pelajaran malam hari ini? Tuhan Yesus tadi mengatakan, ada satu kalimat yang Tuhan Yesus mengatakan, ayat 11. Matius 11 ayat 11 di bagian akhir. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Kalimat ini mirip dengan satu bagian lain di dalam firman Tuhan dari Injil Matius juga, yang Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ketika lagi itu mereka datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Di Matius pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus mempersoalkan hal ini. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Di luar dugaan mereka, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil, lalu anak kecil itu dipanggil, dibawa mendekat. Dan anak kecil itu ditempatkan di tengah-tengah murid-muridnya. Mungkin saya bisa bayangkan pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus syok. Mereka tidak menyangka bahwa anak kecil yang mungkin tidak diperhitungkan di dalam masyarakat akan menjadi seorang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari Matius 18, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, ternyata jawabannya adalah nggak jauh-jauh, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu belajar dari anak kecil. Kita perlu merendahkan diri menjadi seperti anak kecil. Artinya apa? Artinya memang iman yang kita miliki adalah seperti iman anak kecil yang betul-betul melihat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan itu apa adanya. Yang betul-betul bisa menggantungkan segala harapan dan segala tumpuan kita itu kepada Tuhan. Mungkin ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Bagi saya pribadi ini tidak mudah. Tetapi saya percaya Roh Kudus bisa memberikan kita kekuatan dan hikmat untuk kita menjadi seperti anak kecil. Kita merendahkan diri, kita percaya kepada Tuhan, kita mengaminkan akan setiap janji Tuhan seperti seorang anak kecil. Dan juga di dalam keberanian kita juga bisa belajar dari anak kecil yang kadang-kadang mungkin bisa lebih berani, Bapak Ibu Saudara. Ada satu kisah yang pernah terjadi, Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 10 tahun yang lalu.
sebuah kisah yang terjadi di negara yang jauh di benua Afrika, yaitu di negara Kenya. Di suatu pertokoan pada suatu siang hari terjadi sebuah penembakan massal. Sekelompok orang yang boleh dikata orang-orang ekstremis masuk ke dalam mall atau pertokoan itu dan menembaki sejumlah orang. Bapak Ibu Saudara, di dalam tragedi itu ada banyak orang yang mati, ada banyak orang yang tertembak, terluka. Bapak Ibu Saudara, tahukah di tengah-tengah kekacauan itu, sang teroris atau kelompok yang penembak massal ini, ketika mereka sudah selesai menembaki, mereka mengatakan demikian. Kalau di antara kalian ada anak kecil yang masih hidup, silakan keluar dari tempat ini. Kami tidak mau menembaki kalian. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Mendengar seruan itu, ada seorang anak kecil, mungkin kurang lebih berusia 4 tahun. Seorang anak kecil ini, dia ditemani dengan kakaknya. Anak laki-laki ditemani oleh kakaknya yang perempuan. Seorang anak yang bernama Elliot. Dia adalah seorang berkulit putih, kebetulan yang berasal dari Inggris. Bapak Ibu Saudara, Elliot yang kecil mungil ini, dia maju menghadapi penembak-penembak yang terlihat mungkin garang itu. Lalu dia berkata, "You are bad, bad men." Kalian ini adalah orang-orang yang sangat buruk, sangat tidak tahu diri. Di situ Elliot melihat, Bapak Ibu Saudara, ibunya sendiri terluka. Kakinya itu berdarah, kena luka tembak. Dan Elliot, tanpa dia pikir panjang, dia langsung berseru, memarahi para penembak ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kemudian? Para penembak ini sepertinya kaget. Mereka tidak menyangka akan ada seorang anak kecil yang memarahi mereka. Lalu anak kecil itu, Elliot dan kakaknya Amelia, diperbolehkan untuk keluar untuk membawa ibunya, yang tentunya ibunya pada saat itu tertatih-tatih. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, Elliot, si anak kecil ini, diberikan coklat Mars. Diberikan coklat Mars, Bapak Ibu Saudara. Setelah dia berteriak, "You are a bad man, let us leave." Biarkan kami pergi. Bapak Ibu Saudara, itulah keberanian seorang anak kecil yang tidak terduga. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau saya berada di sana dan saya ada bersama dengan anak-anak kami, mungkin yang pertama saya lakukan adalah justru saya akan menutup mulut mereka. Karena saya takut kalau mereka bersuara, ya mungkin kena tembak begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, luar biasa anak ini. Dia memiliki satu keberanian. Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kepada saya pribadi dan juga mungkin kepada kita sekalian untuk kita belajar dari iman seorang anak kecil yang mungkin bagi kita seringkali kita berpikir, wah, this is ridiculous. Doesn't make sense. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, memang kadang-kadang ketika kita berjalan di dalam iman dan percaya kita mungkin perlu belajar dari mereka yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai yang terbesar di dalam kerajaan surga. Kiranya keberanian
Elliot boleh menginspirasi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita terus bersinar bagi Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kita ditempatkan hari lepas hari. Biarlah kita juga terus belajar dari kehidupan seorang Yohanes Pembaptis yang gigih, yang berani, yang apa adanya Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mengalami keraguan, dia tidak ragu untuk bertanya. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kita, memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya untuk senantiasa memberi hikmat, memberikan penerangan dalam hati kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita senantiasa mengiring Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa ya, kami bersyukur atas kasih setiamu, atas firman-Mu yang menolong kami untuk melihat kehidupan dari hamba-Mu Yohanes Pembaptis. Kami menyadari ya Tuhan, dunia yang kami tinggali di sekitar kami ini adalah dunia yang semakin menolak akan kebenaran Injil-Mu. Dunia yang semakin berorientasi kepada rasionalitas. Dunia yang tidak mudah untuk menerima berita baik, berita Injil itu. Bapak, kami berdoa kiranya kami boleh memiliki keberanian seperti Yohanes Pembaptis. Keberanian seperti adik Elliot yang tidak takut untuk walaupun menghadapi orang-orang yang mungkin secara kasat mata dari luar terlihat garang, terlihat mengerikan. Tetapi hati kami biarlah senantiasa dipenuhi dengan satu api Injil Tuhan, api kebenaran dan api semangat untuk kami senantiasa membawa kasih Tuhan kepada dunia di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan belajar malam hari ini. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami dan kami serahkan juga ya Tuhan saat kami akan masuk di dalam saat doa bersama sebentar ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Tuhan ku percaya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya,
kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tuhan, aku percaya. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita sampai pada bulan Juli, pertengahan Juli. Kita bersyukur sepanjang tahun ini Tuhan telah memelihara kita. Mari kita menghitung setiap berkat Tuhan, mungkin dalam seminggu ini, mungkin di dalam kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan
Dan kami bersyukur ya Tuhan, dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa bergumul, kami bersyukur kami dapat berserah kepada Tuhan dan kami mendapatkan Engkau sebagai sumber penghiburan kami. Kami bersyukur ya Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, Engkau selalu mencukupkan hidup kami. Ya Tuhan, mungkin kami pada saat ini pun bergumul, namun ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan, boleh selalu memberikan kekuatan kepada kami, dalam kami mungkin sedang lemah. Kami bersyukur atas kebaktian hari Minggu, kami di mana kami dapat bersama-sama berkumpul, menyembah di rumah-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur ada persekutuan doa pada malam hari ini, kami bersekutu bersama ya Tuhan di dalam kebaktian doa ini. Kiranya Engkau ya Tuhan terus boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat. Kita doakan saudara ketika jemaat pergi kemanapun, mungkin keluar rumah, pergi ke tempat kerja, atau mungkin kemanapun, kita doakan Tuhan jauhkan dari segala para bahaya atau kecelakaan, dari segala kejahatan, saudara. Terutama saudara mungkin di tengah kondisi ekonomi pada saat ini, mungkin kriminal mungkin semakin banyak, kita doakan Tuhan terus boleh melindungi. Yang kedua, saudara, kita doakan bagi setiap jemaat yang mengalami kesulitan, mungkin datang ke gereja pada hari Minggu karena pekerjaannya. Kita doakan Tuhan boleh membuka jalan sehingga mereka dapat hadir dalam ibadah. Mari kita berdoa, doakan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu, kami mau berdoa Tuhan kemanapun jemaat-Mu pergi ya Tuhan. Ketika mereka bekerja, ketika mereka di rumah, ketika mereka mau pergi keluar rumah, Tuhan Kau boleh lindungi mereka dari segala mara bahaya, Kau jauhkan ya Tuhan dari segala kecelakaan, sehingga pelindungan-Mu ya Tuhan terus Kau sertai kepada setiap jemaat-Mu, kemanapun mereka pergi dan keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga mau ingat ya Tuhan, mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu juga yang rindu sekali untuk datang beribadah pada hari Minggu, namun karena pekerjaan, atau mungkin karena kesehatan, atau mungkin karena hal-hal lainnya, sehingga tidak dapat hadir dalam ibadah hari Minggu. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka, Tuhan sendiri yang boleh membukakan jalan ya Tuhan, boleh menolong, memberkati setiap jemaat-Mu, agar sungguh mereka boleh dapat datang ya Tuhan ke rumah Tuhan pada hari Minggu, Engkau sendiri yang boleh menolong. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap jemaat-Mu hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi setiap jemaat yang sudah usia indah. Kita doakan mungkin kesehatan mereka, mungkin ada sakit penyakit, kelemahan tubuh, kita terus doakan bagi mereka. Doakan terus Tuhan boleh memberikan sukacita dan terus Tuhan lindungi dari segala kecelakaan juga. Bapak Ibu, juga kita mau berdoa bagi setiap jemaat yang mungkin ada yang pada saat ini sedang travel keluar kota atau mungkin sedang berlibur ke Indonesia, mungkin mengunjungi keluarga atau kemanapun. Kita doakan Tuhan boleh menyertai dan melindungi. Kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang usia indah ya Tuhan. Kau boleh memelihara kehidupan mereka di dalam masa-masa tua mereka. Kau terus boleh memberikan mereka sukacita dan pengharapan. Mungkin mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan Kau sendiri yang boleh menyertai mereka ya Tuhan. Mungkin mereka sendirian, Tuhan sendiri yang boleh menolong, menopang, menghiburkan mereka. Berdoa bagi keluarga mereka ya Tuhan, Kau terus boleh sertai. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang travel, ada yang mungkin ke luar negeri, atau mungkin berlibur ke Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa, Engkau boleh menyertai mereka dalam perjalanan mereka boleh sampai dengan selamat, menikmati waktu bersama dengan keluarga atau berliburan, dan mereka dapat datang kembali ke California kembali ya Tuhan. Kami mau serahkan, Kau boleh menyertai dan melindungi setiap jemaat-Mu di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau mendukung bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dan kesehatan, yang sedang bergumul dalam kesehatan. Kita mau berdoa saudara bagi Bapak Vincent Fasio, Ibu dan juga Ibu Tan Melan. Kita doakan saudara untuk Ibu Evi Lukiman, saudara yang beberapa waktu lalu terkena kecelakaan. Kita doakan Tuhan boleh memulihkan tubuhnya yang sedang sakit ini. Kita doakan juga untuk Bapak Fuhau setelah operasi mata. Kita doakan Tuhan boleh memulihkan. Kita juga mau berdoa saudara untuk Ibu Lea Atmali yang pada hari Kamis esok hari akan dioperasi katarak. Kita doakan Tuhan boleh menolong, menyertai dokter dan segala
operasi boleh berjalan dengan baik. Kita juga doakan untuk Bapak Sugito yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan boleh menolong memulihkan. Nah, saudara, kita juga telah doakan almarhum Ibu Diana yang kita selalu doakan juga, saudara, di dalam kebaktian Rabu ini. Dan pada waktu yang lalu, saudara, sudah diwartakan bahwa almarhum sudah pulang ke rumah Bapak, almarhum Ibu Diana. Kita doakan, saudara, untuk Ibu Helena yang sedang saat ini berduka, dan juga keluarga yang ditinggalkan. Kita doakan agar Allah Roh Kudus boleh menghibur dan menguatkan. Kita doakan bagi beberapa jemaat kita. Tuhan, kami mau serahkan bagi semua jemaat-Mu yang sedang bergumul, Kau boleh memberikan mereka penghiburan, kekuatan, dan juga pengharapan dari Engkau saja. Kami terus doakan bagi Bapak Vincent Fasio, Kau boleh sendiri memberkati dia Tuhan di dalam segala kelemahan tubuhnya, Kau boleh menolong Ibu Lili menjaga, Kau boleh take care, memberikan dia kekuatan dan kesehatan yang baik. Kami terus doakan bagi Ibu Tan Melan dalam sakit demensianya, Kau sering boleh menolong. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Evi Lugiman yang sedang masa pemulihan, bagi tubuhnya yang sedang sakit, Kau sering boleh menolong ya Tuhan, sehingga Kau boleh pulihkan dia. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Fuhau dalam setelah operasi mata, Engkau sering boleh menolong dalam masa pemulihannya ini, sehingga boleh pulih kembali. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi Ibu Lea ya Tuhan, di dalam esok hari akan dioperasi mata. Kami mau berdoa agar sungguh semua operasi boleh berjalan dengan baik, Kau boleh memakai dokter, dan juga mulai diberikan ketenangan hati. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Sugito yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Engkau sering boleh memulihkan tubuh jasmaninya ya Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi Ibu Helena ya Tuhan pada saat ini yang sedang berduka karena kehilangan adik tercinta. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau terus boleh menghibur dan menguatkan bagi Ibu Helena dan juga seluruh keluarga yang berada di Indonesia dan di Amerika yang ditinggalkan. Kiranya Engkau boleh menyertai mereka ya Tuhan. Kami mau serahkan juga mungkin jemaat yang sedang berkumpul yang tidak kami sebutkan di sini. Kami mau berdoa, Kau boleh menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan atas kami berdoa. Amin. Kita doakan saudara untuk pelayanan minggu ini, doakan saya yang akan melayani kebaktian bahasa Indonesia dan juga Bapak Samuel Tande yang akan melayani kebaktian bahasa Inggris, doakan untuk guru Sunday School, Tuhan boleh menolong segala persiapannya. Dan pada hari Sabtu ini, saudara, akan ada persekutuan Lusinda, kiranya Tuhan boleh memberkati persekutuan ini. Mari kita doakan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk pada staf hamba-hambamu yang akan melayani pada minggu ini. Engkau sering boleh menyertai ya Tuhan dalam segala persiapan firman Tuhan. Engkau sering boleh membukakan bagi mereka ya Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat-Mu. Engkau boleh memakai hamba-Mu. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk juga untuk kebaktian pada minggu ini. Engkau sering boleh memberkati. Kami mau berdoa Tuhan untuk persekutuan Lusinda pada hari Sabtu ini. Kami mau serahkan ya Tuhan agar persekutuan ini menjadi persekutuan yang indah, jemaat boleh datang hadir dan boleh mengalami sukacita Tuhan, dan mereka boleh diberkati lewat firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi Amerika, saudara, yang terkena dampak dari wildfire dari Kanada ini, saudara. Kita doakan agar masalah wildfire, saudara, dapat segera teratasi. Karena saudara, asapnya itu masuk ke Amerika dan juga banyak orang jadi karena air pollution itu tidak baik ya bagi masyarakat. Doakan agar masalah cepat teratasi. Terus doakan juga untuk heat wave saudara yang terjadi di Amerika yang sudah mulai panas ini, Tuhan boleh lindungi dari segala macam bahaya. Kita doakan bagi Amerika. Kami mau berdoa bagi Amerika ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi Kanada ya Tuhan di dalam permasalahan wildfire. Kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh menolong sehingga boleh segera pulih ya Tuhan, api segera dipadamkan, dan juga banyak rakyat yang pada saat ini mungkin terkena dampak di Amerika dan Kanada. Tuhan Kau boleh menolong, memberikan perlindungan bagi kesehatan mereka ya Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi heat wave yang terjadi di Amerika pada saat ini, di mana musim panas dan juga heat wave terjadi. Kau sendiri yang boleh menolong, memberkati, melindungi Tuhan dari segala mungkin kebakaran-kebakaran yang terjadi. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi negara ini ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Doakan bagi dunia, Bapak Ibu, dalam situasi pada saat ini, negara-negara ada cuaca ekstrim, saudara. Mungkin beberapa daerah panas sekali, ya.
Dan beberapa daerah di Asia, saudara, terutama seperti di Jepang, China, South Korea, India, saudara, mereka itu hujan besar dan terjadi banjir yang saudara lihat di layar ini, saudara ya, sehingga menyebabkan banyak juga yang meninggal, saudara. Mereka mungkin kehilangan, mungkin mereka kesulitan dalam bekerja atau sekolah dan segala macamnya, sehingga terganggu aktivitasnya. Kita doakan, saudara, akan hal ini, kondisi dalam dunia pada saat ini. Doakan negara-negara lain juga yang terkena cuaca ekstrim, Tuhan boleh lindungi. Kita doakan. Tuhan, kami mau serahkan bagi dunia ke dalam tangan-Mu saja. Di tengah cuaca ekstrim yang terjadi, bencana alam yang terjadi, Engkau sendiri yang boleh berbelas kasihan bagi umat-Mu, ya Tuhan. Bagi setiap negara yang terkena musibah seperti ini, Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong, campur tangan, sehingga keadaan boleh pulih kembali di negaranya, di kotanya, ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi pemerintah, bagi para petugas yang bekerja, Engkau sendiri yang boleh memberikan perlindungan bagi mereka. Kami mau berdoa bagi negara-negara di Asia, Tuhan, di Jepang, China, South Korea, India, Tuhan, terkena dampak dari banjir. Engkau boleh melindungi setiap umat-Mu, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi negara-negara yang terkena dampak dari cuaca panas ekstrim ini, ya Tuhan. Engkau sendiri yang boleh melindungi, ya Tuhan. Kau boleh memakai setiap pemerintah, ya Tuhan. Kau boleh memakai mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan doa kami, dan terus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa, saudara. Mungkin saudara ada pergumulan pribadi saudara, kita membawa semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk pergumulan kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami bersyukur karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Kami mau serahkan semuanya, doa ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Ajar kami untuk sepenuhnya percaya kepada pimpinan-Mu, dan di dalam penderitaan kami, ya Tuhan, kami bersyukur karena ada Roh Kudus yang senantiasa menghibur kami. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kebaktian doa ini, kita akan menaikkan satu pujian, mengikut Yesus. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita semua dalam mengiring Yesus. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh.
Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini Saudara adalah pendaftaran terakhir Saudara untuk t-shirt untuk Family Fiesta Saudara. Nah Saudara, saya ingin mengajak kita Saudara dapat mendaftarkan diri Anda khususnya untuk baju Saudara dengan harga spesial seharga $5 Saudara, dan untuk anak-anak $4. Pendaftaran terakhir pada minggu ini Saudara dapat teks kepada Jocelyn Saudara dengan nomor yang sudah saya post di dalam grup WhatsApp ICLA. Dan pada hari Sabtu ini, Saudara, kita akan ada persekutuan Usinda jam 10 pagi di Pastori. Nah, Saudara dapat ajak keluarga, teman, Saudara dalam persekutuan pada hari Sabtu ini. Sampai ketemu hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.